Buat teman-teman yang kemarin nanya apakah skripnya bisa dijalankan di ESP32 atau 8266 ya. Di sini saya menggunakan ESP32. Kemudian untuk konverter RS485-nya masih sama ya. Kemudian untuk standarnya juga masih sama tipenya, masih PM5350 yang saya gunakan. Kemudian saya tampilkan langsung ke dalam website ya. Jadi nanti dari PM5350 ini akan ditarik setiap detik ke dalam ESP32. Di sini menjadi web server ya. Kemudian dari web server ini dibaca oleh browser dengan refresh-nya setiap 1 detik. Ini akan ada selisih sekitar 1-3 detik ya. Kalau kita lihat di sini 49, 38, 48, 48, 48, 55, 55, seperti itu ya. Jadi ada delay sekitar 1-2 detik mungkin ya. Dari Schneider-nya ke dalam websitenya, seperti itu. Mungkin akan saya buatkan video tutorial untuk langsung ditampilkan ke website seperti ini ya. Mungkin menggunakan ESP32 ya. Tapi sebenarnya sama aja dengan ESP8266. Cuma bedanya di ESP32 ini memiliki 2 serial ya, tapi kalau di ESP8266 hanya memiliki 1 serial, seperti itu ya. Oke, mungkin yang pertama teman-teman silakan pergi ke repo saya yang sebelumnya ya. Nanti akan saya share di deskripsi untuk linknya. Di sini kemarin saya sudah buat tutorial untuk komunikasi dengan Arduino Uno ya. Buat teman-teman yang belum melihat videonya, yang pertama ini silakan dilihat dulu. Ini adalah terusan dari video yang pertama ini. Jadi agar nyambung nanti untuk tutorialnya ya. Kemudian silakan di-download untuk reponya. Kalau sudah, teman-teman bisa ekstrak untuk reponya ya. Di sini saya akan mengedit kode yang di video pertama ya, atau kode Arduino video 1 yang ini ya. Silakan langsung buka menggunakan Arduino IDE. Teman-teman bisa menggunakan Arduino IDE versi 1 maupun 2 ya. Di sini saya menggunakan yang versi 1. Oke, kalau sudah mungkin bisa kita save as ya, agar tidak menghapus file sebelumnya. Mungkin akan saya kasih nama kode ESP32 ya. Oke, kalau sudah, mungkin yang pertama kita bahas untuk wiringnya. Jadi karena ESP32 itu memiliki 2 serial monitor ya. Jadi yang serial 0 atau TX0 sama RX0 ini paralel dengan USB ya. Kemudian dia memiliki lagi RX2 dan TX2 seperti itu ya. Atau ini berada di pin 16 dan 17. Jadi di sini sama dengan yang video sebelumnya ya. Untuk tag-nya ke TX juga di konverter RS485-nya ya. Kemudian RX-nya ke RX juga. Kemudian di power logic-nya atau Schneider PM5350-nya, untuk A dia di RS485 yang plus, kemudian yang B-nya ke D0 atau yang minusnya, seperti ini ya. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini teman-teman pastikan connect-nya ke 3V3 ya, karena board ESP32 ini I/O-nya support di 3 volt ya. Jadi saya sarankan jangan dikonekkan ke 5 volt seperti itu ya. Kemudian untuk ground-nya connect ke ground seperti ini ya. Untuk wiringnya mungkin simple seperti ini ya. Kemudian kita kembali ke kodenya tadi. Yang pertama, pastikan teman-teman sudah menginstal board ESP32 di Arduino IDE-nya ya. Untuk instalasinya saya lewati saja, mungkin teman-teman bisa cari di internet karena juga sudah banyak yang buat tutorial ya. Kemudian klik di alat di sini, kemudian pilih untuk boardnya. Di sini kebetulan saya menggunakan tipe Node MCU ya. Jadi ini sesuaikan dengan board yang teman-teman gunakan. Kemudian pilih serial portnya ya. Di sini kebetulan saya connect di COM7 seperti ini ya. Kemudian untuk library-nya sama seperti yang kita gunakan sebelumnya ya. Jadi di library ini tidak ada fungsi untuk mengganti serialnya ya. Jadi kita langsung ganti di kode library-nya. Teman-teman silahkan klik di Simple Mode Bus Master CPP yang ini. Kemudian di sini kita bisa searching atau Ctrl F serial titik begin.
klik dicari. Nah, di sini masih menggunakan settingan yang lama ya. Jadi untuk data bitnya 8, kemudian parity-nya even, stop bitnya 1. Ini sesuaikan dengan setting yang di power meter-nya ya. Atau lebih jelasnya bisa teman-teman lihat di video yang pertama. Kemudian karena di sini kita menggunakan serial 2, maka untuk serialnya kita ganti semua dengan serial 2. Teman-teman bisa blok untuk serial titik di sini, kemudian Ctrl F, kita ganti dengan serial 2 titik. Seperti ini ya. Kemudian klik diganti semua. Oke. Kemudian save atau Ctrl S. Kemudian kita kembali lagi ke SP32-nya tadi. Untuk settingnya masih sama, saya masih menggunakan baud rate di 19200 sesuai dengan yang saya set di power meter-nya ya. Kemudian untuk error rate-nya karena di ESP32 untuk pin-nya bukan di pin 13 ya. Jadi kita ganti, mungkin saya ketik di sini untuk LED built-in ya. Jadi kalau teman-teman nanti menggunakan kode ini di SP8266 masih bisa jalan seperti ini ya. Di sini akan saya replace dengan LED built-in. Klik diganti semua. Kemudian untuk define-nya bisa kita hapus. Kemudian di sini untuk setup-nya kita tambahkan untuk serial begin ya. Karena serial yang di library tadi sudah kita ganti dengan serial 2. Mungkin untuk baud rate-nya saya akan gunakan default-nya ESP ya. Default-nya adalah 115.200. Seperti ini. Kemudian bisa kita save atau Ctrl S. Seharusnya kode ini sudah bisa menampilkan tegangan A dan 0 dari power meter-nya ya. Coba kita upload. Oke, kalau sudah kita bisa klik di serial monitor. Oke ya, sudah muncul ya. Ini setiap 5 detik karena di video yang pertama kita set setiap 5 detik ya. Mungkin kita bisa percepat ya. Di sini kita ganti setiap 1 detik ya. Seperti ini. Kemudian bisa kita upload lagi. Oke ya, tegangannya sudah muncul ya. Kalau sudah, kita tadi akan menampilkan tegangan tadi ke dalam sebuah website ya, seperti itu ya. Jadi kita akan menggunakan SP32-nya sebagai web server. Mungkin teman-teman bisa copy kode contoh untuk web server ya. Teman-teman bisa klik di berkas, kemudian contoh, kemudian pilih di web server dan advanced web server yang ini ya. Mungkin saya geser ke kanan ya, biar enak dibaca. Ini seperti ini. Kemudian kita bisa copy untuk kode dari advanced web server. Kita copy satu persatu untuk include-nya. Kita taruh mungkin di sini ya. Mungkin agar bisa kelihatan kita kasih tanda ya. Ini adalah kode untuk RS485-nya. Kemudian untuk kode webnya mungkin akan saya taruh di sini. Yang pertama di sini adalah user dan password WiFi-nya teman-teman ya. Silahkan sesuaikan dengan di tempatnya teman-teman ya. Kemudian ini perintah untuk memanggil web servernya di port 80. Kemudian ini adalah fungsi untuk handle root ya. Jadi nanti pada saat dipanggil webnya yang ditampilkan adalah fungsi yang ini. Kita copy ke sini. Kemudian karena di sini kita hanya menampilkan tegangan ya. Jadi untuk variabel-variabel ini bisa kita hapus. Yang kita gunakan hanya variabel temp ini. Karena untuk menyimpan teks yang ini ya. Seperti ini ya. Mungkin akan saya rapikan dulu. Kemudian kita nanti akan menampilkan tegangan. Mungkin saya akan tulis di sini.
di H1 biar gede ya. Ini maksudnya adalah kita menampilkan tipe data float atau pecahan karena tegangan isinya adalah pecahan ya. Kemudian titik 2 ini adalah 2 angka di belakang koma. Untuk P dan image-nya bisa kita hapus karena tidak digunakan. Kemudian ini nanti saya akan membuat variabel tegangan mungkin ya. Jadi sini mungkin saya isi dengan tulisan tegangan seperti ini. Untuk detail array-nya kita hapus. Kemudian variabel ini kita taruh di paling atas mungkin ya. Karena ini variabel menampilkan untuk pembacaan RS485-nya mungkin akan saya taruh di sini. Mungkin kasih nilai awal 0 ya, seperti ini. Kalau sudah, kita copy lagi yang di setup ya. Mungkin sama saya tandai dulu ya. Ini adalah kode RS485. Kemudian di bawah sini adalah kode yang untuk webnya. Kita copy saja semuanya dulu. Seperti ini. Kemudian kita paste di sini. Ini adalah koneksinya. Kemudian ini adalah handle untuk webnya ya. Karena kita tadi hanya membuat satu fungsi handle root, mungkin yang lainnya bisa kita hapus. Seperti ini ya. Kemudian yang terakhir kita copy lagi untuk fungsi di loopnya atau handle client-nya. Kita taruh paling bawah di sini. Server handle client. Seperti ini ya. Kalau sudah, kita tadi sudah membuat variabel namanya tegangan ya. Jadi agar tegangannya tadi update, di sini kita isi dengan pembacaan dari RS485-nya. Atau yang ini ya. Kita pindahkan ke sini. Kemudian untuk serial bring-nya kita isi dengan tegangan. Seperti ini ya. Kalau sudah bisa kita simpan, kemudian kita bisa upload lagi. Oke, web server yang sudah jalan. Di sini connect ke IP 10.10.10.19 seperti ini ya. Kita copy. Oh ya, teman-teman pastikan laptop dan ESP82-nya connect ke WiFi yang sama ya. Jadi bisa kita langsung buka di dalam browser. Seperti ini ya. Kalau kita lihat di serialnya tadi, ini karena dia refresh-nya per 5 detik ya. Sedangkan di sini menampilkannya per detik. Mungkin kita ganti per detik saja ya. Teman-teman bisa balik ke kode yang handle root tadi. Di sini ada refresh ya. Kontennya adalah 5. Kita ganti 1 di sini. Kemudian kita simpan, kita upload lagi. Oke ya, web servernya sudah start lagi. Kita lihat hasilnya. Oke ya, sudah bisa tampil ke dalam sebuah website seperti itu ya. Oke, mungkin sampai di sini ya untuk video tutorialnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.